Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Summa amma ba'du, para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Markas Inayah yang berbahagia. Insyaallah pada kesempatan yang penuh berkah ini, bersama saya Al-Faqir ilallah Azza wa Jal, kita teruskan kajian berseri kita membahas risalah Usulul Iman atau pokok-pokok keimanan, buah karya Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan yang pertama, pokok rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang insyaallah akan kita lanjutkan kepada pembahasan rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat, hakikat dan buah-buahnya. Jika di pembahasan pertama saya memulai dengan pembahasan definisi, kemudian hakikat, kemudian segala pembahasan yang terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita tutup dengan pembahasan tentang buah-buah iman kepada Allah. Untuk kali ini saya ingin membalik dan mendahulukan pembahasan tentang iman kepada pembahasan tentang buah-buah iman kepada malaikat. Baru kemudian kita akan membahas secara rinci apa itu hakikat iman kepada malaikat. Mengapa demikian? Ini adalah metode atau cara agar tidak jenuh serta monoton. Kemudian kedua, agar kita termotivasi untuk lebih sungguh-sungguh dan serius mengkaji tentang rukun iman yang kedua ini. Dengan dua tujuan ini, maka saya kira tidak mengapa saya mendahulukan pembahasan tentang buah atau pengaruh atau hikmah iman kepada malaikat. Baik, saya akan membuka atau memulai pembahasan tentang ini dengan 3 ayat dalam Al-Quran yang sangat penting dan mungkin jarang diketahui. 3 ayat ini menjelaskan tentang pertemuan dan perjumpaan kita dengan malaikat. Jadi para ikhwan dan akhwat, sesungguhnya kita semuanya akan berjumpa dengan malaikat. Iya, dia adalah makhluk yang gaib. Karena malaikat Allah ciptakan dari cahaya dan bersifat gaib, tidak terlihat oleh mata, tidak bisa dirasakan oleh panca indera, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkannya kepada sebagian para nabi atau para nabi dan rasulnya. Tapi kita hanya mengimani dan meyakini kebenaran adanya malaikat
tersebut. Meskipun gaib. Tapi yakinlah bahwa kita akan berjumpa dengan mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam 3 ayat di mana kita akan menjumpai malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjumpaan yang pertama adalah ketika ajal menjemput kita, adalah ketika malakul maut menjemput kita. Ini adalah perjumpaan pertama kita dengan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Ayat tersebut menjelaskan tentang hadirnya malaikat di saat orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqamah dengan ketaatan, orang-orang yang sabar dalam berislam, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat dia dijemput, saat dia didatangi oleh malakul maut, maka ada malaikat-malaikat yang mendatangi dan menguatkan mereka. Inilah perjumpaan kita yang pertama dengan malaikat. Malaikat-malaikat tersebut akan memberi support, memberi dukungan, keteguhan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang begitu berat, keadaan yang begitu sakit, di mana nyawa kita dicabut. Meskipun orang-orang yang beriman akan diperlakukan dengan lembut, meskipun orang-orang yang beriman akan diperlakukan dengan sangat baik oleh malakul maut, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala surga, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ampunan, beliau merasakan begitu sakitnya sakaratul maut. Maka apalagi kita. Oleh karena itu, di saat keadaan yang begitu berat, keadaan yang begitu sakit, dan kita khawatir karena rasa berat dan sakitnya tersebut, jangan-jangan kita tergelincir, jangan-jangan kita terjatuh dalam su'ul khatimah, penutup yang buruk. Namun saat itu malaikat hadir di tengah-tengah kita, menguatkan kita, mensupport kita, dan mengatakan, "Allah takhafu," jangan takut. Jangan takut. Apakah takut karena azab Allah, takut akan siksa Allah, ancaman-ancaman Allah? Kata para malaikat, jangan takut. Allah takhafu wa la tahzanu. Dan jangan juga kalian bersedih dengan apa yang telah kalian lakukan di dunia. Karena kalian adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka pun memberi kabar gembira berupa surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan yang baik, wafat di atas keimanan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inilah perjumpaan yang pertama.
Maka hendaknya setiap kita mempersiapkan perjumpaan pertama kita dengan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita akan berjumpa dengan malaikat-malaikat yang meneguhkan kita, dengan malaikat-malaikat yang memberi kabar gembira kepada kita, dengan malaikat-malaikat yang memperlakukan kita dengan lembut, dengan baik, atau sebaliknya. Kita akan berjumpa dengan malaikat-malaikat yang bengis, malaikat-malaikat yang memperlakukan kita dengan kasar, mencabut nyawa kita dengan kasar, dengan buruk, dengan sakit. Ketika kita mati dalam keadaan yang buruk, ketika kita mati tidak di atas keimanan, ketika kita mati tidak di atas ketaatan, waliyadzubillah, maka persiapkan perjumpaan yang pertama itu. Inilah yang saya katakan tadi, harusnya menjadi motivasi. Maka ketika kita mengetahui perjumpaan yang pertama ini, maka kita akan bersungguh-sungguh mempelajari, mengkaji tentang iman kepada malaikat ini. Pertemuan yang kedua, para ikhwan dan akhwat, yaitu ketika hari kiamat terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yahzunuhumul faza'ul akbaru. Sebelumnya innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fima ijtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yawmukum alladzi kuntum tu'adun. Inilah pertemuan kedua. Akan datang malaikat dan kita berjumpa dengan mereka, dan mereka mengatakan, inilah hari yang kalian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tatalaqahumul malaikatu hadza yawmukum alladzi kuntum tu'adun. Di saat semua manusia ketakutan, al-faza'ul akbar, tapi ada orang-orang yang tidak sama sekali merasa takut dan sedih. La yuhzinuhum, tidak membuat mereka sedih keadaan saat itu. Bahkan sekali lagi, malaikat mendatangi, malaikat menjumpai dan memberi kabar gembira. Hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Mengapa mereka mendapatkan demikian? Di awal ayat Allah mengatakan, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Itulah orang-orang yang telah Allah gariskan, telah Allah pilih mereka sehingga mendapatkan karunia imannya, mendapatkan karunia ketaatannya, mendapatkan karunia ubudiyahnya. Jadilah mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dunia, sehingga mereka selamat dan terjaga dari peristiwa di hari kiamat yang sangat berat dan menakutkan. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fima ijtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yawmukum alladzi kuntum tu'adun. Ini pertemuan yang kedua. Pertemuan yang ketiga, ketika kita masuk surga.
Ketika kita masuk surga, sungguhnya malaikat akan mendatangi orang-orang yang telah masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Surga di mana para penghuni surga, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat memasukinya, orang-orang yang saleh, bapak-bapak, istri-istri, para suami, istri, keturunan. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat lain, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat." Dalam surat Tur, "Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Ketika masuk surga, sekeluarga. Hanya mereka? Ternyata dalam ayat ini tidak. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat juga masuk bersama mereka. Berjumpa kita dengan para malaikat. Apa yang mereka katakan? Salamun alaikum. Salamun alaikum. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni surga. Kedamaian bagi kalian wahai penghuni surga. Kenapa? Bima sabartum. Disebabkan karena kesabaran kalian ketika di dunia. Sabar di atas ketaatan. Meskipun berat ketika menjalankannya. Sabar di atas ibadah. Meskipun banyak tantangan dan rintangan. Sabar meninggalkan maksiat. Ketika menghadapi syahwat, menghadapi fitnah, syubhat, syahwat, dan dunia, dan nafsu yang cenderung menyeru kepada maksiat. Sabar kita tinggalkan. Kemudian sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang menyedihkan, takdir yang menyakitkan, takdir yang mungkin terasa buruk, tapi kita sabar karena sungguhnya semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Karena kesabaran inilah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh malaikat tadi, salamun alaikum bima sabartum. Inilah pertemuan ketiga. Maka apakah kita telah mempersiapkan pertemuan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? 3 pertemuan tadi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertemuan yang indah, perjumpaan yang bahagia. Dan sebaliknya, sungguhnya ada 3 perjumpaan yang menakutkan, ada 3 perjumpaan yang buruk, baik ketika mati, baik ketika hari kiamat, atau nanti ketika di neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Oleh karena itu sekali lagi, setelah kita mengetahui hakikat perjumpaan ini, bahwa kita pasti akan mengalaminya, inilah salah satu motivasi kita untuk benar-benar mengkaji, benar-benar memahami, benar-benar meyakini dan hingga mengamalkan apa-apa yang terkait dengan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Bahwa sungguhnya ilmu tentang iman kepada malaikat ini akan menuntun kita sehingga kita akan mewujudkan kebahagiaan ketika kita bertemu dengan mereka. Ikhwatal iman rahimakumullah.
Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang buah-buah iman kepada malaikat. Kenapa saya sekali lagi akan sebutkan terlebih dahulu? Karena selain memotivasi, ini juga menjadi barometer bagi kita. Mengapa? Karena sungguhnya tema iman kepada malaikat ini sudah sering, atau sudah minimal sudah pernah kita dengar. Semenjak kita mungkin belajar di pendidikan dasar, bahkan menengah, terus dikaji dan seterusnya, sampai sekarang akan kita kaji lagi. Nah, dengan mengenal buah atau hikmah dari iman kepada malaikat ini, kita bisa mengecek dan mengukur, betul nggak iman kita kepada malaikat ini? Sudahkah iman kita kepada malaikat membuahkan ya buah-buah yang bisa kita rasakan? Sudahkah memberi pengaruh dalam kehidupan kita? Ini yang akan saya sebutkan, dan silakan masing-masing menilai serta mengukur keimanan yang ada dalam hati kita. Sesungguhnya iman kepada malaikat akan menumbuhkan rasa pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena sungguhnya kita akan mengetahui hakikat malaikat, penciptaannya, sifatnya, wujudnya, wujud yang gaib, tapi kita bisa memahaminya karena ada dalil-dalil yang menjelaskan wujud mereka, sifat mereka, amal dan pekerjaan mereka. Setelah mengetahui, sesungguhnya ilmu tersebut akan membuahkan pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya demikian. Semakin kita bertambah ilmu tentang malaikat ini, seharusnya juga menambah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi catat baik-baik bahwa sejak awal kita ingin merasakan pengagungan itu. Hatta ketika mendengar kata malaikat saja. Dan semuanya sekali lagi kita sudah pernah mengetahuinya. Malaikat yang sangat dahsyat penciptaannya. Bisa sebutkan Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan memiliki 600 sayap. Allahu Akbar. Rasulullah SAW pernah melihat bentuk asli Jibril alaihissalam dengan 600 sayapnya telah menutupi ufuk. 2 kali ketika di Gua Hira, pertama kali beliau mendapatkan wahyu, dan juga ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui sifat malaikat yang sangat agung tersebut, yang sangat dahsyat, Zu al-quwwatil matin, muta'in thumma amin, Zu mirratin, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kebesaran. Tentu kita akan mengingat siapa yang menciptakan malaikat tersebut. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung. Maka inilah buah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga akan merasakan pengawasan, akan merasakan kewaspadaan dalam setiap waktu, setiap keadaan, begitu ya setiap tempat, di mana sungguhnya kita selalu ditemani, selalu
diawasi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan mengenal nama-nama malaikat atau sifat-sifat malaikat. Ada yang disebut dengan hafazah, mereka yang selalu menjaga, bahkan mencatat dan menuliskan setiap ucapan dan perilaku kita. Lahu mu'aqibat, ada seluruh malaikat yang membersamai kita. Di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Tidak ada yang terlepas dari penjagaan dan pengawasan malaikat. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ada yang disebut raqib dan atid. Sebagian menjadikannya atau menyebutnya sebagai nama. Tapi yang benar, sebagaimana dituturkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair, bahwa raqib dan atid ini adalah sifat yang selalu membersamai kita, yang akan menuliskan setiap kalimat dan ucapan yang keluar dari lisan kita. Perilaku tentu jelas tertulis, karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Yang kecil, yang besar telah tertulis, karena ada memang malaikat yang menulis. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini semua membuahkan perasaan selalu diawasi. Kemudian sehingga lahirlah kewaspadaan. Selalu berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak. Karena sesungguhnya apa? Sesungguhnya semuanya akan dicatat. Dan kalau dicatat, pasti ada catatannya. Dan setelah ada catatannya, pasti ada hisabnya. Setelah hisab, maka kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang-orang yang beriman kepada malaikat akan waspada, akan selalu berhati-hati. Baik dalam berucap maupun dalam bersikap. Buah yang lain misalnya, kita akan merasakan kebahagiaan dan kegembiraan serta rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menugaskan malaikat-malaikat yang membantu kita. Meskipun mungkin ada satu pertanyaan, kenapa Allah menciptakan malaikat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tugas kepada mereka? Ya, sebenarnya nanti akan kita kaji secara detail tugas-tugas malaikat. Mengapa Allah tidak melakukannya sendiri? Apakah Allah butuh kepada malaikat? Nah, ini mungkin syubhat ya, yang perlu saya jelaskan, bahwa sesungguhnya malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan yang memiliki mereka serta mengatur mereka. Karena malaikat layaknya makhluk yang lain seperti kita. Jadi sama sekali Allah tidak butuh pada malaikat. Karena malaikat ada di bawah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bisa hidup, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan tugasnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka makhluk, sehingga Allah tidak butuh kepada mereka. Sehingga sebelum ada pertanyaan tadi, harus difahami dahulu hakikat siapa malaikat dan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak perlu kita bertanyakan pertanyaan tadi, mengapa Allah menciptakan malaikat untuk beribadah kepadanya. Bukan berarti Allah butuh kepada malaikat. Sehingga sekedar datang atau turun ke bumi saja, sesungguhnya malaikat tidak bisa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ketika Rasulullah SAW meminta kepada Jibril untuk lebih sering mendatangi beliau, Rasulullah SAW meminta kepada Jibril untuk lebih sering datang kepada beliau. Kata Jibril, sesungguhnya kami tidak bisa datang, tidak bisa turun kecuali atas izin Allah. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Jadi sekedar turun saja, malaikat itu tidak bisa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melaksanakan tugasnya. Jibril misalnya menurunkan wahyu, Mikail menurunkan hujan, mengatur rezeki, Israfil yang meniup sangkakala, dan malaikat-malaikat lain yang akan kita detailkan. Semuanya tidak bisa melaksanakan tugasnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itu sekali lagi Allah tidak butuh kepada mereka. Nah, kita bahagia, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, ya, mengatur alam semesta ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan dan akhwat, kalau kita mau membandingkan, ya, tugas yang diemban oleh malaikat dengan tugas kita sebagai manusia, maka tidak apa-apanya tugas kita ini, ya. Kita ini makhluk yang sangat lemah. Ya. Coba bayangkan, malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan dan membagikan hujan, dan bersama malaikat Mikail ada malaikat-malaikat lain yang membantunya. Sampai dikatakan dalam sebuah athar bahwa setiap tetesan air hujan maka ada malaikat yang menyertainya. Allahu Akbar. Kalau kita manusia diberi tugas demikian, maka kita tidak akan mampu. Ada malaikat yang menjaga gunung, ada malaikat yang menulis tadi, al-hafazah, ada yang melindungi, ada malaikat langit, ada. Allahu Akbar. Oleh karena itu kita merasa kelemahan kita, ya, ada makhluk yang lebih kuat, lebih besar dari kita, ya. Ini jika kita membandingkan tugas kita. Jadi sehingga kita bersyukur kepada Allah, ya. Kemudian juga kita optimis dan senang, berbesar hati bahwa kita mengenal malaikat. Ini beda dengan orang-orang yang tidak mengenal malaikat, beda dengan orang-orang yang ingkar kepada malaikat. Sebenarnya nanti kita akan sebutkan hakikat iman kepada malaikat, itu iman kepada wujudnya. Orang-orang yang beriman kepada malaikat itu akan merasakan perasaan, akan mendapatkan hatinya tadi ketenangan, kebahagiaan, optimisme. Karena sesungguhnya kita ditemani, kita didukung, kita dijaga. Allahu Akbar. Ya, sebagaimana kaum muslimin, ya, di peperangan mereka selalu, ya, didukung dan dibantu oleh malaikat. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Dalam ayat lain munzali, ya subhanallah, 314 melawan 1000 lebih, akhirnya yang sedikit tersebut mampu mengalahkan yang banyak. Salah satunya karena Allah Subhanahu wa taala mengirim pasukan malaikat yang tidak dilihat oleh mata, tidak bisa diketahui oleh panca indera, tapi ada membantu mereka. Dan orang-orang beriman tuh yakin ada memang. Subhanallah. Dan ini juga yang dirasakan oleh setiap orang-orang yang beriman, bahwa mereka ditemani, mereka didukung, mereka dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai mereka juga termasuk buah dari keimanan kepada mereka. Bagaimana tidak? Ada malaikat-malaikat yang
bertugas untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman. Dalam firman-Nya Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ada malaikat-malaikat yang memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Maka itu dalam sebuah riwayat, siapa yang mendoakan saudaranya, maka malaikat akan mendoakan juga, walaka bimislihi, engkau juga akan mendapatkan semisal. Jadi ada malaikat-malaikat yang mendoakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Maka ketika kita bertasyahud dalam tahiyat kita akan mengatakan doa untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Dalam doa tahiyat tersebut termasuk orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang saleh adalah para malaikat. Ini sebetulnya jika kita merasakan bahwa ada seperti hubungan antara orang yang beriman dengan para malaikat-malaikat Allah. Kita mendoakan mereka dan mereka mendoakan kita. Sehingga kita semakin cinta kepada mereka. Bagaimana tidak, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, ya, tidak pernah bosan, tidak pernah lelah dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguhnya kita ingin mencapai ubudiyah seperti mereka. Ya, meskipun nanti ada pertanyaan, ini mulia mana nih malaikat dengan orang yang beriman, ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti bisa kita bahas. Inilah para ikhwan dan akhwat, buah-buah atau pengaruh dari iman kepada malaikat. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, ya, bahwa kita sungguhnya ingin merasakan buah-buah tersebut, ingin memiliki pengagungan kepada Allah yang baik, ingin memiliki rasa cinta kepada Allah yang baik, ingin selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita selalu taat, sehingga kita selalu istiqamah. Kemudian juga kita ingin selalu menjadi orang yang optimis, orang-orang yang menjadi orang-orang yang selalu dalam keadaan tenang, orang-orang yang selalu dalam keadaan bahagia. Dan ini ternyata semuanya sangat terkait dengan iman kita kepada malaikat. Oleh karena itu, jadikan ini target kita, ya, tujuan kita, ya. Namun bagaimana iman kepada malaikat tersebut, hakikatnya, bagaimana ilmunya, insya Allah ini yang akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Oleh karena itu jangan absen, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Sampai berjumpa dalam kajian berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.